Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nggak sedikit ya orang yang menggunakan gula aren untuk mengobati sakit mah atau sakit lambung. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah memang ada efeknya atau tidak gula aren untuk lambung? Sebenarnya mah ini istilah untuk orang awam ya, untuk menyebutkan berbagai keluhan ya, gejala terkait sistem pencernaan khususnya di lambung ya. Perut begah, mual, muntah, ya kemudian rasa nyeri ya, ataupun rasa panas ya di ulu hati. Nah, ini orang sebutnya mah. Nah, kemudian ya dalam istilah medis ini disebut dengan sindrom dispepsia. Nah, jadi ya keluhan ini ya itu kalau dalam bahasa medis sindrom dispepsia. Nah, kemudian bisa dipicu banyak faktor ya, terutama pola makan dan gaya hidup ya orang mengalami masalah lambung. Kalau teman-teman ya memilih jenis makanan ataupun porsi makan yang salah, ya ini dapat mengganggu ya sistem pencernaan lama-lama. Mungkin sekarang belum ya. Nah, lama-lama ini bisa menimbulkan sakit mah. Ya misalkan teman-teman suka makan yang pedas-pedas, makan yang berminyak-minyak, makan yang bersantan, kemudian makanan manis ya, kemudian makan terlalu banyak ya sampai kekenyangan. Nah, kemudian habis makan itu olahraga ataupun habis makan langsung tidur ya. Nah, jadi itu gaya hidup juga mempengaruhi. Nah, jadi teman-teman ya, ini lama-lama ya akan bermasalah lah lambungnya. Kemudian ya bagaimana gula memicu mah? Nah, ketika teman-teman konsumsi gula, ini bisa memicu ya pembentukan lapisan selaput lendir pada dinding lambung. Nah, tentu ya ini akan mempengaruhi keasaman ya dari lambung itu sendiri. Nah, akhirnya apa? Meningkatkan resiko teman-teman mengalami sakit mah. Apalagi ya kalau teman-teman ya suka mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat ya, karbohidrat olahan, kemudian makanan manis-manis ya, gula serta turunannya, ya ini bisa memperburuk kondisi itu. Kenapa? Ya karena memang karbohidrat dan gula ini dapat meningkatkan keasaman lambung ya, sehingga bisa menyebabkan ya nanti masalah GERD ya, ataupun reflux asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan. Mengkonsumsi makanan pedas-pedas juga bisa, mengkonsumsi makanan yang teman-teman berminyak-minyak juga bisa. Ketika teman-teman mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat tadi, makan gula tadi ya, itu tubuh juga akan memproduksi enzim khusus yang membantu memecah gula, kemudian mengirimnya ke aliran darah. Nah, makanya ya kalau seandainya mengkonsumsi gula berlebihan, ya pankreas ini nggak mampu mengimbangi ataupun memproduksi enzim yang cukup ya, misalkan insulin tadi. Kemudian teman-teman ya kalau seandainya teman-teman suka mengkonsumsi karbohidrat berlebihan, makan yang manis-manis ataupun gula yang berlebihan ya, itu nanti akan mempengaruhi sistem pencernaan teman-teman, akan mempengaruhi ya bakteri usus teman-teman ya, karena di bakteri usus ada bakteri baik, bakteri jahat, sehingga ini akan mengganggu penyerapan zat gizi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dampaknya perut teman-teman bisa kembung. Nah, kemudian bisa meningkatkan keasaman di dalam usus. Nah, makanya teman-teman nanti kalau seandainya mengkonsumsi makanan yang karbohidrat, gula ya, nah itu bisa perutnya kayaknya kurang nyaman. Kemudian gimana dok kalau dengan gula aren? Nah, teman-teman ya gula aren ini berbeda dengan gula pasir ya. Dia ada namanya kandungan inulinnya. Nah, kandungan inulinnya ini tidak secara langsung memberikan efek untuk penderita mah, tapi dia ada manfaat sendiri untuk bakteri di usus. Untuk penelitian sendiri memang belum ada penelitian yang membahas ya manfaat gula aren untuk penderita mah. Artinya ya teman-teman nggak bisa ya menggunakan gula aren ya sebagai obat tunggal untuk mengatasi masalah mah, walaupun ada kandungan inulinnya, karena masih banyak lagi ya yang lain yang memiliki kandungan inulin selain gula aren. Nah, kalau seandainya teman-teman mau mengganti gula pasir menjadi gula aren, ya itu boleh. Ya, tapi tetap ya, walaupun lebih baik gula aren daripada gula pasir, ya jangan mengkonsumsinya berlebihan. Jadi tetap mengkonsumsi dalam jumlah yang wajar. Karena kalau seandainya teman-teman mengkonsumsinya berlebihan, malah ada dampak negatifnya. Misalkan yang pertama itu gigi berlubang. Nah, sisa gula bisa menempel pada gigi, ya bisa jadi makanan bakteri. Akhirnya apa? Akhirnya ya jadi cikal bakal, gigi berlubang, kemudian infeksi gusi ya, bahkan giginya bisa copot nanti. Yang kedua, kelebihan berat badan.
Nah, teman-teman ya, kalau seandainya mengkonsumsi gula berlebihan bisa meningkatkan resiko kelebihan berat badan ataupun obesitas. Kemudian teman-teman ya, kalau mengkonsumsi makanan tinggi gula ini juga bisa memicu ya teman-teman cepat lapar. Akhirnya apa? Akhirnya makan yang lain secara berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan stres. Nah, makanan tinggi gula ini bisa mengganggu kemampuan tubuh untuk menghadapi stres. Nah, padahal ya, stres merupakan salah satu pemicu sakit mah. Kalau seandainya sedang banyak pikiran, sedang stres ya, asam lambung bisa naik, akhirnya mahnya kambuh. Nah, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi gula aren ya, walaupun ada manfaat katanya untuk penderita mah, tapi kalau berlebihan pasti merugikan. Yang keempat, penyakit kronis. Mengkonsumsi gula berlebihan yaitu bisa meningkatkan penyakit kronis, penyakit jantung, penyakit stroke, tekanan darah tinggi, ya bahkan diabetes. Nah, jadi ya harus sewajarnya saja, jangan berlebihan. Kalau teman-teman memiliki masalah lambung ya, itu sebaiknya dicari tahu penyebabnya, akar masalahnya apa, ya baru diobati. Ya jangan nanti dicari-cari, ya tapi ternyata teman-teman nggak ketemu penyebabnya, ya pasti bakal sering kambuh. Jadi teman-teman ya, gula aren ini tidak secara langsung mengatasi sakit mah, karena dia cuma ada kandungan inulinnya yang bermanfaat untuk bakteri ya, bakteri di usus. Nah, tetapi jangan mengkonsumsinya berlebihan karena malah nanti ya bikin masalah kesehatan yang lain. Yang kalau untuk sakit mah yang terpenting adalah ubah pola makannya, hindari pantangan makannya, konsumsi makanan yang dianjurkan, kemudian ubah gaya hidup ya jadi lebih sehat, istirahat teratur, ya hindari stres, olahraga teratur. Kalau sakit mah hanya minum obat tidak menyelesaikan masalah. Kalau pola makan tidak dirubah, kalau gaya hidup tidak dirubah. Obat hanya membantu ya, pola makan, gaya hidup itu yang menentukan penyakit apapun itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusan kita. Amin. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sampai jumpa.